ke nomor 8 ya. Jadi permintaan dari Hendra nih katanya kalau bisa pertanyaan nanti aja deh. Kita bahas dulu gitu. Boleh. Ini adalah nomor angka 8. Kita lihat waktunya. Kalau seandainya masih memungkinkan kita akan bahkan kalau Martin tega atau enggak rela, dia akan ngasih satu nomor lagi ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita lanjut ke angka 8, setuju ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut ke angka 8 ya. Oke, kalau 8 berarti pasti di atasnya 448 ya. Kemudian di sini adalah 336 ya. Oke, jadi kalau untuk orang yang angka 8 tahun ini ya, jadi 8 itu kita flashback lagi ya. 8 itu apa? 8 itu adalah masalah. 8 itu adalah tekanan. 8 itu adalah stres ya. Tetapi sisi positifnya 8 itu juga adalah kelimpahan. Ya, 8 itu adalah unlimited ya, tanpa batas ya. Dia satu-satunya angka yang nggak putus ya. Jadi rezeki untuk dari segi rezeki ini adalah infinite ya, tidak terbatas ya, dan simbol pengulangan berkali-kali ya 8 itu ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Jadi tahun ini bagi teman-teman yang dapat jadi angka 8, siap-siap dengan banyak tekanan, ada tanggung jawab baru yang bisa diterima tahun ini ya. Bisa jadi juga banyak stres ya, banyak masalah yang dihadapi, tapi bisa jadi juga ya dari segi rezeki, dari segi apa ya, ada peningkatan ya, karena 8 itu adalah yang nggak putus ya, dan kehidupan 8 itu sendiri memang biasanya nggak ada di tengah, kalau nggak naik banget memang turun banget ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini 8 ini dari 44 ya, apa yang membuat kita stres tahun ini, apa yang membuat banyak masalah tahun ini, apa yang banyak membuat tekanan tahun ini, apa yang membuat tanggung jawab tahun ini adalah perencanaan kita sendiri. 44 di atas. 44 itu adalah overplan ya, terlalu banyak rencana, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kemauan ya. Tapi positifnya tetap ada positif. Angka itu dualitas ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa ngobrol dengan saya, pasti saya selalu tekankan angka itu dualitas ya. 44 ini memang ceritanya memang agak menyerempet ke negatif, too over ya, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak rencana, terlalu banyak kemauan ya. Akhirnya bingung sendiri, akhirnya jadi stres sendiri ya. Kemudian 48 itu kita tadi tahu ada perubahan kan, ada perubahan dari segi kerja, ada perubahan dari segi karir, ada perubahan dari segi kehidupan status, bisa ada perubahan ya. Tapi negatifnya, jadi kalau ini ya ceritanya bisa jadi terlalu banyak keinginan membuat kita stres, terlalu banyak rencana membuat kita banyak tekanan ya. Tapi juga ya rencana-rencana kita itu mengalir deras tahun ini. Bisa jadi ide-ide kreatifnya itu keluar banget tahun ini ya, secara positifnya 44 itu. Ya, 44 tahun ini ide-idenya itu ngalir terus, banyak terus gitu loh. Ada aja, wah ini kayaknya bisa nih dibikin ini nih. Apalagi situasi seperti ini, COVID seperti ini. Nah, yang ada angka seperti ini tahun yang benar-benar pintar banget gitu loh. Jadi pintar ngelihat peluang gitu loh. Jadi bagi orang lain tahun ini mungkin bencana, tapi bagi orang yang ini tahun ini bisa jadi ada satu peluang gitu loh. Oh, kayaknya kalau jual ini tahun ini bisa laku nih gitu loh. Atau tahun ini kalau misalnya mau bisnis ini kayaknya bisa jadi nih gitu loh. Karena ide-idenya tahun ini keluar gitu loh. Pemikirannya ngalir gitu ya. Nah, tapi dituntut untuk apa? Ketika kita banyak pikiran, ketika kita banyak ide, ketika kita banyak rencana, PR-nya adalah kita harus fokus. Kalau nggak fokus, dia bisa jadi potensi gagal, ya, berubah ke arah yang baik atau gagal, dualitas, ya, berubah ke arah yang baik atau menemui hambatan, menemui kegagalan, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi tahun ini juga 8 itu biasanya secara karakteristik 8 ini terlalu santuy kata orang sekarang ya, terlalu nyantai, seperti nggak kenal kata urgent gitu dalam hidupnya. Jadi orang angka 8 tahun ini ya, begitu banyak ide yang keluar, begitu banyak ide yang mengalir ya, kalau kita mau mewujudkannya menjadi satu proyek, menjadi satu menjadi satu karya ya, menjadi satu yang ada hasilnya. Tahun ini PR-nya kita juga harus cepat, harus agresif, harus benar-benar nggak usah tunda-tunda, harus benar-benar seruduk sana seruduk sini gitu ibaratnya ya. Tiga ini ya, jangan
buang-buang waktu gitu loh untuk ininya, untuk kita meminimalkan supaya ide-ide kita itu nggak cuman jadi keinginan-keinginan yang bikin stres aja gitu loh, harus diwujudkan dan harus benar-benar jeli ya, harus benar-benar agresif melihat peluang itu untuk menjadikannya peluang itu, karena 336 ini untuk dapat duit tahun ini harus gerak cepat gitu loh. Karena 8 ini gerak lambat biasanya, suka nunda-nunda. Tahun ini nih ada getaran suka nunda-nunda, suka nyantai nantilah gitu ya. Atau kapan-kapan aja lah gitu, tapi nggak bisa. Kalau mau uang tahun ini harus benar-benar agresif, harus benar-benar cepat gitu loh. Nah, jadi benar-benar dimatangkanlah konsepnya untuk orang yang ada 8 tahun ini, 44 ya. Jadi idenya ngalir, jadi jangan cuman jadi sesuatu keinginan di awang-awang ya, tetapi fokus, PR-nya fokus, wujudkan menjadi satu karya, menjadi satu yang jelas ya. Itu akan membawa kita pada perubahan, akan membawa kita pada perubahan yang bagus, kemudian kita cepat realisasikan akan ada uang tahun ini. Ceritanya bisa seperti itu untuk orang yang angka 8 tahun ini. Jadi 48 juga sama, tetap juga ada cerita perubahan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hubungan, itu juga ada cerita seperti itu, seperti yang tadi. Jadi tahun 2020 ini banyak ya, semuanya bisa kena 48 itu ya, banyak banget. Nah, jadi untuk teman-teman, seperti itulah kira-kira gambaran untuk yang orang angka akar 8. Nah, jadi ada pertanyaan Kak, atau saya ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Enggak, Tin. Pembicaraannya keren banget, waktunya juga pas banget. Ya. Cukup, bagus. Keren, Tin. Ya. Nah, cuman gini, Tin. Ini ada beberapa yang saya mute lagi ya. Sorry nih. Tin, yang mau nanya nih. Bagaimana bila akar 8 ini sama dengan akar dengan susunan date of birth aslinya? Apakah ada pengaruh, Tin? Jadi iya, seperti yang saya katakan di awal tadi, semuanya itu sebenarnya bukan untuk satu angka aja ya, tapi untuk semua angka. Semua angka yang muncul sama seperti chart asal, kembali kepada siklus tahunan seperti ini ceritanya hati-hati bisa cenderung ke negatif. Jadi untuk teman-teman yang memang pola angka asalnya adalah 8 dari 44, bisa jadi tahun ini planningnya itu gagal semua gitu loh. Nah, jadi itu yang untuk orang yang asal ya, untuk orang chart asal. Jadi siapapun angka akar berapapun yang kembali ke chart asal di 2020 jadi 448, jadi 843, jadi berapa 347 kayak tadi, semua angka apapun ya yang kembali seperti chart asal itu hati-hati, itu ada potensi cerita yang kurang bagus. Oke. Jadi itu pertanyaannya dari Imelda ya, Medan. Nah, terus udah gitu, Tin, ada Daryl BC. Nah, ini saya nggak tahu dari mana nih. Martin, keren. Konten ngena banget katanya. Wah, memang power of numbers pasti kena punya ya, Tin ya. Lalu ada lagi nih dari Rula ya. Kalau untuk anak di Bandung sekolah bagaimana? Akar 8 ini anaknya. Nah, kalau kayaknya ini fokusnya ke anak ya. Jadi kalau angkanya 8, anak dia sekolah di Bandung, gimana tuh? Anak sekolah. Kalau anak sekolah ini sebenarnya kalau untuk anak yang masih sekolah nggak terlalu banyak ini ya, PR mereka paling ya sekolah seperti biasa, tapi mungkin ada cerita perubahan. Untuk anak sekolah ya bisa jadi sekarang kan ini ya, sekarang untuk anak sekolah kan dia masuk sekolah seperti biasa, tapi lewat online atau apa ya, jadi bisa jadi ya seperti ada perubahan seperti itu, cerita tentang perubahannya aja gitu loh. Karena kan kalau 8 kan anak yang masih sekolah, ini kan dia kan bukan yang mikir-mikir yang tentang ide-ide untuk bisnis, untuk apa gitu ya. Jadi kalau anak masih sekolah sih biarkan ngalir aja. Oke, Tin. Ini pertanyaan lagi nih, Tin, dari Surjapati ya, Surabaya ya. Nah, ini pertanyaannya, untuk kembali ke chart asal itu apakah ada periode tertentu? Misalnya siklus 60 tahun atau harus berapa tahun? Kalau kembali ke chart asal itu biasanya setiap 9 tahun kita bisa kembali ke chart asal ya. Setiap 9 tahun itu kayaknya bisa kembali ke chart asal. Ya.
Setiap 9 tahun kembali lagi ke asal, karena kita tetap 1 sampai 9 aja. Oke, nah teman-teman, ini pertanyaannya kan rada singkat semua nih. Kayaknya kelihatannya semua udah pada nyimak terus ya. Bahkan Niraj, thank you very much. Nanti ntar untuk pertanyaan yang sebelumnya tuh mengenai angka 8 bisa dibaca juga ya. Saya rasa itu benar. Cuma kita masih ada waktu sedikit nih, Celi, boleh ya kita kasih satu nomor bonus lagi ya? Ya, kita bahas 4 sampai